Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukhtiar Rafiq dengan NIM 06021282388026. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan sebuah cerpen yang berjudul Kado Terakhir untuk Lili, karya Yanti Kiding Alo. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah apresiasi prosa fiksi. Kado terakhir untuk Lili. Lonceng tanda masuk berbunyi. Teng teng teng. Semua siswa SMA Negeri 1 Jayapura bergegas masuk ke ruang kelas masing-masing. Sementara beberapa siswa sedang sibuk mencari bangku yang kosong untuk duduk. Ibu guru pun tiba di depan kelas dengan memegang tangan seorang siswi pindahan. "Selamat pagi anak-anak," sapa bu guru sambil tersenyum. "Selamat pagi bu," jawab siswa serentak. "Bagaimana liburan kalian? Mengasihkan?" tanya bu guru kembali. "Pastinya mengasihkan dong bu," jawab mereka serentak. "Semester ini kelas kita kedatangan siswi pindahan," lanjut bu guru. "Nah Lili, sekarang perkenalkanlah dirimu," lanjut bu guru sambil mempersilahkan Lili. "Baik bu," jawab Lili pada bu guru. "Selamat pagi teman-teman, perkenalkan nama saya Lili Puspitasari. Kalian dapat memanggil saya Lili. Saya siswi pindahan dari daerah Waris, pedalaman Kerong. Salam kenal ya," katanya sambil tersenyum penuh harap. Beberapa anak di kelas itu tampaknya tidak menyukai Lili karena mereka melihat dari penampilannya yang sangat sederhana. "Mei, lihat tuh penampilan anak baru itu, cupu banget. Kok bisa ya dia diterima di sekolah ini?" kata Mawar dengan pandangan sinis sambil berbisik pada teman sebangkunya. "Betul itu, nggak level banget deh bergaul dengan kita. Bisa-bisanya reputasi kita jadi menurun," ujar Melati sambil berbisik. Setelah Lili selesai memperkenalkan dirinya, bu guru segera menyuruhnya untuk mencari bangku yang masih kosong. "Baik bu," jawab Lili menganggukkan kepalanya. Ia pun segera mencari bangku yang masih kosong. Ia berjalan sambil menengok ke kiri dan ke kanan. Akhirnya ia menemukan bangku yang masih kosong tepat di bagian belakang pojok kelasnya. Permisi, apakah saya boleh duduk di sini?" tanya Lili penuh harap. "Silakan saja. Kebetulan bangku ini belum ada yang menempatinya," jawab Rose sambil tersenyum. "Terima kasih ya," lanjut Lili. Hari demi hari berlalu, namun tak ada seorang pun yang mau berteman dengan Lili, kecuali Rose, teman sebangkunya itu. Anak-anak di kelasnya memiliki pemikiran sama dengan Mawar dan Melati. Mereka semua hanya melihat orang dari penampilannya saja. Namun berbeda dengan Rose, ia mau menerima Lili apa adanya. Ia sangat ramah pada semua orang, tidak memilih-milih teman, dan merupakan salah satu siswa teladan di sekolahnya. Beberapa minggu Lili jalani di sekolah barunya, dan yakinlah ia bahwa Rose adalah sahabat yang dikirimkan Tuhan untuknya. Saat istirahat tiba, Lili dan Rose berjalan-jalan di lingkungan sekolah. Kemudian ia meminta Rose untuk duduk sebentar di bawah pohon yang rindang dekat pagar sekolah. "Rose, aku mau curhat deh sama kamu, tapi kamu janji ya, ini rahasia di antara kamu dan aku. Ini loh, aku sedih. Aku sedih deh lihat teman-teman yang lain gak ada yang mau berteman denganku. Padahal kan aku pindah ke sini juga karena terpaksa. Sebenarnya aku berat sekali meninggalkan keluarga dan teman-temanku di sana. Tapi apa boleh buat, karena penyakitku yang semakin parah. Aku harus pindah ke kota untuk melanjutkan pengobatanku sambil bersekolah. Selama di Waris, Pak Mantri hanya memberiku obat untuk mengurangi rasa sakitku. Makanya selama ini kamu sering melihatku minum obat saat jam istirahat tiba. Nah, obat itulah yang membuatku bertahan sampai saat ini, dan aku harus rutin meminumnya," kata Lili sambil meneteskan air dari matanya. "Sudahlah, kamu tak usah pikirkan kelakuan mereka. Memang dari sananya mereka sudah kayak begitu. Hanya melihat orang dari penampilan luarnya," ujar Rose mengusap air mata Lili dengan sapu tangannya. "Aku bersyukur deh karena kamu mau menjadi temanku," lanjutnya. "Ya sama-sama, pokoknya kamu harus terus berjuang melawan penyakitmu. Kamu pasti bisa," ujar Rose memberi semangat. Ternyata di balik pohon ada Melati dan yang sedang menguping pembicaraan antara Lili dan Rose. Ia pun segera berlari menuju kelas dan menceritakan apa yang didengarnya pada Mawar. Karena dari awal mereka memang tidak menyukai Lili, mereka pun dengan
diam-diam mengambil obat yang ada di tas Lily. Kemudian menyembunyikannya dan berakting seolah-olah mereka tidak mengetahui apa-apa. Rose, kayaknya udah jamnya. Deh, aku harus minum obat. Kita ke kelas yuk, kata Lily sambil melihat jam tangannya. Kalau begitu buruan deh, nanti kamu telat loh, ujar Rose sambil berdiri. Mereka berdua bergegas menuju kelasnya. Setiba di kelas, Lily langsung menuju bangkunya dan mencari obat yang ada di dalam tasnya. Rose, kok nggak ada ya? Padahal aku kan selalu membawanya di dalam tas. Bantuin aku dong cari, sambil mengeluarkan isi tasnya. Duh, bagaimana nih? Kalau sampai obatnya hilang, aku kan nggak boleh telat minumnya, kata Lilis yang semakin panik dengan tubuh yang juga semakin lemas. Jangan panik, Li. Coba deh, kamu cari baik-baik. Siapa tahu obatnya terselip, kata Rose sambil menenangkan Lily. Sementara Lily sedang panik mencari obat dengan tubuh yang makin lama makin lemas, Mawar dan Melati tampak masa bodoh. Akhirnya Lily pingsan. Rose dan teman-temannya yang lain segera memanggil guru dan membawa Lily ke rumah sakit terdekat. Setelah diperiksa, keluarlah dokter dari ruangan dan segera menuju pada bu guru dan teman-teman Lily. Selamat siang, apakah di sini ada keluarga pasien? Tanya dokter serius. Orang tuanya masih dalam perjalanan menuju ke sini. Saya wali kelasnya. Bagaimana kondisi Lily? Bagaimana kondisi Lily, dok? Tanya bu guru panik. Saat ini pasien dalam keadaan kritis. Tampaknya pasien pingsan karena ia belum minum obat yang telah dianjurkan. Padahal dari penyakit yang dideritanya, obat itu harus rutin diminum. Tidak boleh telat sama sekali, jawab dokter kepada bu guru dan teman-teman Lily. Benar dok, Lily belum minum obat karena tadi obatnya hilang, ujar Rose membenarkan perkataan dokter. Ternyata Melati dan Mawar juga ikut mengantar Lily ke rumah sakit. Setelah mereka mendengar perkataan dokter, mereka segera berjalan mundur dengan perlahan, dan duduk di ruang tunggu. Mei, bagaimana nih? Akibat perbuatan kita, Lilis jadi kritis. Padahal kan dia tidak pernah berbuat salah pada kita. Aku jadi takut deh. Kalau sampai nanti terjadi sesuatu pada Li, kata Mawar penuh rasa bersalah. Iya nih, aku juga takut sekali. Tapi kita harus tetap jujur sama bu guru kalau kita yang telah menyembunyikan obat Lily, jawab Melati ketakutan. Mereka akhirnya memberanikan diri untuk mengatakan yang sejujurnya pada bu guru dengan penuh rasa penyesalan. Sebenarnya ibu sangat marah pada kalian. Kenapa kalian harus melakukan hal seceroboh itu? Tapi apa boleh buat, semuanya sudah terjadi. Bukan ibu yang harusnya tempat kalian untuk meminta maaf, melainkan Lily, kata bu guru sedih. Ibu baru ingat, besok Lily berulang tahun. Bagaimana kalau kita buatkan pesta kejutan sederhana untuknya, kata bu guru pada seluruh siswa. Boleh bu, tapi bagaimana caranya? Jawab siswa serentak. Bagaimana kalau pukul 12 malam nanti kita berkumpul kembali di sini dengan membawakan kado dan kue ulang tahun, lanjut bu guru. Oke deh, kalau begitu. Sekalian nanti malam saya dan Melati mau minta maaf atas perbuatan yang telah kami lakukan pada Lily, jawab Mawar dan dengan wajah gembira, bahagia. Malam pun tiba, tepat pukul 00.00. Semua murid kelas 10A dan ibu guru telah berkumpul di rumah bersakit. Beberapa detik berlalu dan mereka mulai masuk ke dalam kamar pasien dengan tertib dan berkata, "Surprise!" serentak. Sejenak dia terkejut dan membuka matanya. Tetapi karena kondisi yang sedang kritis, ia hanya bisa berbaring. Tampaknya ia sangat bahagia. Itu terlihat dari raut wajahnya yang berseri-seri. Guru dan teman-temannya kemudian mengucapkan selamat ulang tahun satu persatu serta menyampaikan harapan dan pesannya pada Lily. Terima kasih ya semua, kata Lily sambil meneteskan air mata kebahagiaan. Sama-sama Lily, jawab bu guru dan teman-temannya. Mawar dan Melati kemudian berjalan mendekati Lily dan berkata, Li, kamu mau minta maaf ya. Sebenarnya kami berdua yang mengambil obatmu. Kami menyesal sekali telah melakukannya, kata mereka tulus. Tenang saja, aku sudah maafin kalian kok, jawab Lily bahagia.
Semua yang ada dalam ruangan ini bertepuk tangan menyaksikan perdamaian antara Mawar, Melati, dan Lili. Selanjutnya mereka menyanyikan lagu Happy Birthday to You. Sementara teman-temannya bernyanyi, dalam hati Lili berkata, "Ya Tuhan, aku bersyukur sekali di akhir hidupku ini Engkau berkenan memberikan kado terindah yang tak akan pernah kulupakan. Kumohon agar Engkau selalu menjaga mereka dan memberikan kebahagiaan tepat seperti yang aku rasakan saat ini." Setelah mereka selesai menyanyikan lagu untuknya, Lili pun menyampaikan pesan terakhir untuk teman-temannya. "Teman-teman, terima kasih ya. Saat ini kalian masih ada untukku. Saya mau menyampaikan sesuatu pada kalian, bahwa kalian harus bisa memanfaatkan sebaik mungkin kesempatan yang masih Tuhan berikan pada kalian. Baik untuk hidup, untuk bersekolah, dan maupun berkumpul bersama-sama orang yang kalian kasihi. Karena tidak semua orang bisa merasakan hal yang sama seperti yang masih kita rasakan saat ini. Berjuanglah terus untuk meraih apapun yang engkau cita-citakan, dan buatlah orang-orang yang kalian kasihi menjadi bahagia." Beberapa saat setelah ia menyampaikan sesuatu kepada teman-temannya, ia pun menghembuskan napas terakhirnya, menghembuskan napas terakhir di depan mereka. Semua temannya tidak dapat lagi menahan tangis. Air mata pun keluar dari mata guru dan teman-teman yang ada di dalam ruangan itu. Akhirnya Lili meninggal dengan suasana hati yang damai. Walaupun masih dalam suasana berkabung atas kepergian Lili, teman-temannya tetap melanjutkan aktivitas mereka seperti biasa dengan terus mengingat pesan terakhir yang diucapkan Lili sebelum ia meninggal. Kini Lili sudah tiada, tetapi kata-kata yang berupa nasihat masih teringat dalam ingatan sahabat Lili. "Tuhan, ampunilah Lili. Semoga ia hidup damai dalam alam-Mu. Kami tahu bahwa ini merupakan pilihan yang terbaik buat Lili." Selesai. Setelah selesai membacakan cerpen kado terakhir untuk Lili karya Yanti Kiding Alo, terdapat unsur instruksinya. Unsur instruksi yang pertama adalah tema. Tema yang diangkat dalam cerpen ini adalah tema persahabatan, diskriminasi, dan ketabahan menghadapi penyakit. Kisah ini bercerita tentang seorang Lili, seorang siswi pindahan yang mengalami diskriminasi dari teman-temannya karena penampilannya yang sederhana. Namun ia tetap tegar dan hanya memiliki satu orang sahabat sejati, yaitu Rose. Yang kedua adalah alur. Alur yang digunakan dalam cerpen ini adalah alur maju, di mana cerita berjalan secara berurutan, mulai dari perkenalan Lili di sekolah hingga konflik yang muncul akibat hilang obatnya, dan puncaknya saat kejutan ulang tahun, dan akhirnya kematian Lili. Yang ketiga, yang selanjutnya adalah tokoh-tokoh dalam cerita ini. Tokoh-tokoh dalam cerita ini memiliki karakteristik yang jelas. Lili digambarkan sebagai sosok yang tabah, baik hati, dan sabar menghadapi cobaannya. Yang kedua adalah Rose, seorang sahabat setia dan tidak memandang seseorang dari penampilannya. Sementara itu Mawar dan Melati yang awalnya membenci Lili, namun akhirnya mereka menyesal dan meminta maaf setelah menyadari kesalahan mereka. Selanjutnya, tokoh Bu Guru hadir sebagai sosok bijaksana yang peduli terhadap murid-muridnya. Sedangkan sebagian besar teman-teman Lili menunjukkan sikap tidak peduli dan menilai orang dari penampilan luarnya saja. Cerpen kado terakhir untuk Lili ini menggunakan sudut pandang orang ketiga. Latar dalam cerpen ini meliputi sekolah dan rumah sakit dengan suasana yang beragam, mulai dari diskriminasi, persahabatan, hingga kesedihan yang mendalam. Gaya bahasa yang digunakan sederhana dan mudah dipahami, dengan dialog yang natural serta deskripsi perasaan yang cukup kuat, terutama saat kejutan ulang tahun dan kematian Lili. Pesan moral yang dapat diambil dari cerpen ini adalah bahwa jangan menilai seseorang dari penampilan luarnya saja. Persahabatan sejati tidak memandang latar belakang, dan hidup harus dimanfaatkan untuk sebaik mungkin, karena tidak semua orang memiliki kesempatan yang sama. Lanjut, unsur ekstrinsiknya. Unsur ekstrinsik dalam cerpen kado terakhir untuk ini mencakup nilai-nilai yang terkandung dalam cerita serta kondisi sosial budaya yang mempengaruhi cerita.
Dari segi nilai moral, cerpen ini mengajarkan bahwa seseorang tidak boleh dinilai hanya dari penampilan luarnya saja. Diskriminasi yang dilakukan Mawar dan Melati terhadap Lili akhirnya membawa penyesalan bagi mereka. Selain itu, cerita ini menekankan pentingnya empati dan persahabatan yang tulus, seperti yang ditunjukkan oleh Rose. Nilai sosial yang dalam cerita ini menggambarkan bagaimana seseorang seringkali diperlakukan berdasarkan status dan penampilannya saja, namun juga menunjukkan bahwa masih ada orang-orang yang tulus menerima orang apa adanya. Sementara itu, nilai religius tampak dalam sikap Lily yang tetap bersyukur dan tabah kepada Tuhan. Bahkan di saat-saat terakhir hidupnya, ia menerima keadaannya dengan ikhlas dan tetap mendoakan kebahagiaan orang-orang di sekitarnya. Selain itu, kondisi sosial budaya yang tergambar dalam cerita mencerminkan realitas di dunia pendidikan, di mana masih ada siswa yang mengalami diskriminasi berdasarkan penampilan atau latar belakangnya. Konflik yang diangkat dalam cerita ini sangat relevan dengan kehidupan nyata, terutama dalam bagaimana seseorang dikucilkan karena hanya berbeda. Namun pada akhirnya cerita ini juga menampilkan nilai positif seperti gotong royong dan kepedulian terhadap sesama, seperti yang ditunjukkan saat teman-teman Lily menyadari kesalahan mereka dan berusaha menebusnya dengan memberikan kejutan ulang tahun untuk Lily. Baiklah, itulah tadi pembacaan cerpen dan analisis unsur intrinsik dan ekstrinsik dari cerpen Kado Terakhir untuk Lily karya Yanti Ginting Alo. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.